Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buat cemilan dari bahan-bahan yang sangat murah meriah dan yang pastinya enak dan unik. Dan cara buatnya juga sangat mudah untuk diikuti. Bagi yang penasaran bagaimana cara buatnya, kita ikutin videonya sampai selesai. Dan bagi yang suka dengan videonya bisa di-subscribe channelnya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan bahannya dulu. 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 1 sendok makan susu bubuk, ini boleh di-skip ya. 120 ml air hangat, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh garam, 25 gram margarin, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ragi instannya kita larutkan ke dalam air. Kemudian kita aduk-aduk dan diamkan sebentar. Lalu telurnya kita kocok terlebih dahulu. Lalu bahan-bahan yang lainnya kita masukkan juga. Dan kita masukkan tepung terigunya sebagian dulu. Dan kita masukkan juga air larutan raginya. Lalu kita aduk-aduk. Dan agar cepat kalis, kita menggunakan tangan saja ya. Jika sudah setengah kalis seperti ini, bisa dicampurkan mentega. Dan maaf, nggak ke video. Dan kita uleni kembali sampai benar-benar kalis ya. Dan ini sudah cukup kalis ya, aku percepat saja. Lalu adonannya kita tutup dulu ya, sampai 40 menitan. Dan ini hasilnya sudah cukup mengembang ya. Kemudian adonannya kita kempesin dulu seperti ini, agar udara yang ada di dalamnya bisa keluar. Lalu adonannya kita bentuk memanjang dulu ya. Kemudian adonannya kita bagi menjadi 7 bagian. Dan membaginya kita samaratakan saja. Dan agar lebih rata bisa kita timbang masing-masing adonan seberat 70 gram. Dan ini hasilnya yang sudah aku timbang rata ya. Dan di sini aku sudah menyiapkan 7 buah sosis yang berukuran agak besar. Lalu adonannya kita ratakan seperti ini. Bisa kita pakai tangan seperti ini agar membentuk kotak. Dan ini sudah cukup. Lalu kita letakkan sosisnya di pinggirnya seperti ini. Kemudian kita gulung perlahan. Dan ukuran adonan dengan sosisnya kita samaratakan ya. Kemudian adonannya kita gunting seperti ini. Dan mengguntingnya itu agak diserongkan sedikit ya. Dan kita gunting menjadi 7 bagian. Lalu kita bentuk seperti ini secara perlahan saja ya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Dan kita lakukan seperti tadi sampai adonannya habis ya. Dan ini mengguntingnya tidak sampai ke bawah ya, disisakan sedikit untuk sambungannya. Dan agar terlihat cantik, di sini aku menambahkan pewarna merah makanan. Dan ini boleh di-skip ya, tidak pakai juga tidak apa-apa. Bisa juga kita pakai sosis sapi yang berwarna merah. Dan di sini aku menggunakan sosis ayam, jadi aku tambahin saja pewarna sedikit.
Dan ini pewarna makanan ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Dan ini pewarnanya kita bisa campurkan dengan sedikit air. Dan ini sudah siap kita goreng. Dan kita panaskan dulu minyaknya. Karena wajannya kecil, aku menggorengnya satu dulu aja ya. Dan untuk menggorengnya kita bisa pakai api sedang. Dan menggorengnya juga tidak lama, cukup sebentar saja. Dan jika bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita bisa balikkan ya, agar kematangannya bisa merata. Dan ini sudah cukup matang ya, kita angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya yang sudah kita goreng. Bisa kita tambahkan saus dan mayones. Dan ini sudah siap kita hidangkan ya. Agar lebih cantik dan menarik lagi, bisa kita tambahkan mayones di tengahnya seperti ini. Dan untuk dijual kita bisa kemas pakai plastik khusus roti, atau juga kita bisa memakai cup seperti ini. Saus dan mayonesnya bisa kita tuangkan langsung seperti ini, atau kita bisa kemas saus dan mayonesnya secara terpisah. Untuk harga jual kita bisa menjualnya 6 ribuan sampai 7 ribuan per satunya, atau menurut harga jual di daerahnya masing-masing. Kita juga bisa pakaikan stiker merek dagang kita sendiri ya. Dan ini cuma contoh saja. Dan mari kita lihat hasilnya. Dan ini di bagian dalamnya terlihat lembut ya. Dan kita coba rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini enak juga gurih. Bunda di rumah wajib coba ya. Yuk bunda, kita buat cemilan yang sedang viral. Dan di sini aku buat versi ekonomisnya ya. Langsung aja kita ikutin videonya sampai selesai. Dan bagi yang belum subscribe, bisa di-subscribe channelnya dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. 250 gram kentang yang sudah dikupas dan aku potong-potong. Kemudian kentangnya kita rebus dulu. Dan ini kentangnya yang sudah aku rebus ya. Kita haluskan seperti ini. Dan ini sudah cukup halus, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan 100 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. 2 buah sosis yang sudah dipotong juga. 1 butir telur yang sudah direbus. Dan 2 batang daun bawang, aku pakai daunnya saja. 2 siung bawang merah yang sudah diiris dan sedikit bawang bombay. 2 siung bawang putih yang sudah diiris halus. Kemudian kita tumis semua bahannya. Pertama kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita masukkan juga bawang merah sama bawang bombaynya. Dan kita tumis juga sampai harum. Lalu kita masukkan irisan wortelnya. Dan kita masukkan air secukupnya. Dan kita diamkan dulu sebentar ya, sampai wortelnya matang. Kemudian kita masukkan sosis sama daun bawangnya. Kita tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kita masak sebentar saja ya. Dan ini sudah cukup matang, kita angkat ya. Kemudian telur yang sudah kita rebus, kita parut memakai parutan keju seperti ini. Lalu tumisan wortelnya kita masukkan. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini aku sudah siapkan 1 bungkus roti, tapi aku pakai 10 lembar saja ya. Dan ini sangat murah, cuma 11.000 1 bungkusnya. Dan per bungkusnya itu berisi 20 lembar ya. Lalu adonan kentangnya kita taruh di atas roti seperti ini. Dan menaruh adonan di bagian tengahnya harus agak banyak ya dan tebal. Sedangkan di bagian ujung dan pinggirannya kita taruh adonannya sedikit saja, agak tipis. Dan ini sudah cukup. Lalu kita tempelkan lagi dengan rotinya. Kemudian agak ditekan-tekan ya bagian pinggir dan ujungnya.
Dan ini semuanya sudah beres ya. Kemudian kita siapkan 50 gram tepung terigu, tambahkan sedikit garam, 125 ml air. Kemudian kita kocok sampai tidak ada yang menggerindil ya. Kemudian kita siapkan 150 gram tepung panir. Lalu kita masukkan ke dalam adonan basah. Dan lanjut kita masukkan ke dalam tepung panirnya. Dan kita balut dengan tepung panirnya sampai merata ya. Dan ini sudah cukup rata ya. Dan ini sudah siap kita goreng. Lanjut kita panaskan dulu minyak gorengnya dan kita masukkan satu persatu. Karena wajannya kecil, di sini aku menggorengnya cukup 2 saja ya. Dan jika sudah agak kecoklatan, cukup untuk dibalik. Dan ini sudah cukup matang ya, kita angkat dan tiriskan. Kemudian roti gorengnya kita belah 2 seperti ini. Kita lihat dalamnya seperti ini ya. Di sini aku sudah menyiapkan potongan sosis yang sudah aku kukus, dan ini boleh di skip ya, ini cuma untuk hiasan saja. Kita tempelkan dan agak ditekan ya agar menempel rapat. Dan ini hasilnya jadi cantik seperti ini, dan total semuanya menjadi 10 potong. Dan jika untuk dijual bisa kita jual dengan harga 3 ribuan saja per potong. Dan ini juga cocok untuk cemilan di rumah dan bekal anak sekolah ya. Mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rasanya enak banget, makan sepotong juga sudah kenyang ya. Bunda di rumah wajib coba ya. Kali ini aku buat Krabby Patty atau burger dengan versi ekonomis ya. Bisa kita buat untuk bekal anak sekolah, ataupun bisa juga kita buat sebagai ide jualan ya. Mari kita ikutin videonya sampai selesai. Dan bagi yang suka dengan videonya bisa di subscribe dan juga di like. Dan ditunggu komentar positifnya ya. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini aku sudah menyiapkan roti burger. Dan ini ukurannya lumayan besar ya. Dan ini harganya sangat murah, cuma 13.000 per bungkus. Dalam satu bungkus ada 10 buah roti. Lanjut kita siapkan 100 gram tepung terigu, campurkan dengan 150 ml air, dan kita aduk-aduk sampai tidak ada yang menggerindil ya. Dan kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk kembali ya. Di sini aku juga sudah menyiapkan 200 gram tepung panir, lalu rotinya kita masukkan dulu ke adonan tepung basah ya. Kemudian kita balur dengan tepung panirnya sampai merata. Dan ini sudah cukup merata ya. Lanjut kita panaskan minyak dan menggorengnya. Kita pakai api sedang saja agar tidak mudah gosong, dan minyaknya ini harus agak banyak ya. Dan ini sudah cukup dibalik, kita balikan ya agar matangnya merata.
Kalau sudah terlihat seperti ini agak kecoklatan, kita angkat dan tiriskan ya karena ini sudah matang. Kita sisihkan dulu. Dan di sini aku sudah menyiapkan beef burgernya. Dan ini juga sangat murah, dalam satu bungkus ada 18 lembar. Di sini kita pakai 10 lembar saja. Dan lanjut beefnya kita panggang. Kita gunakan sedikit mentega ya. Kemudian kita taruh beefnya seperti ini. Lalu kita bisa balikkan agar matangnya merata. Dan ini sudah matang ya, kita angkat dan sisihkan dulu. Di sini juga aku sudah menyiapkan 2 butir telur. Dan kita tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga setengah sendok makan tepung terigu. Kita kocok sampai tepung terigunya larut ya. Lanjut kita goreng dengan menambahkan sedikit minyak ya. Dan ini telurnya sudah aku goreng. Kemudian kita potong memanjang seperti ini. Dan kita potong kembali menjadi 3 bagian. Kemudian rotinya kita belah di bagian tengah seperti ini. Lalu kita taruh selada bokor yang sudah kita cuci dan potong. Kemudian beefnya kita taruh di bagian tengahnya. Lanjut kita tambahkan saus dan mayonesnya. Kita tambahkan secukupnya saja. Di sini juga aku sudah menyiapkan irisan tomat dan irisan timunnya ya. Dan kita tata seperti ini. Lalu kita taruh irisan telur di atasnya. Dan kalau sudah seperti ini bisa kita tambahkan saus lagi kalau kurang ya. Dan jadinya seperti ini. Kita ulangi lagi sampai semuanya beres ya. Dan ini sudah beres semuanya, siap kita hidangkan untuk cemilan di keluarga ataupun untuk bekal anak sekolah ya. Dan jika untuk dijual kita bisa menjualnya dari mulai harga 6 ribuan sampai 8 ribu per satunya. Atau juga bisa disesuaikan dengan harga jual di daerahnya masing-masing ya. Dan jika untuk dijual kita bisa buat kemasannya dari bungkus kertas nasi seperti ini. Dan mari kita coba rasanya kayak gimana. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini rasanya sangat enak, kalau untuk jualan pasti laris ya. Anak-anak ataupun orang dewasa pasti pada suka. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.